Lewat lembah kelam, kau temani aku. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Haleluya. Shalom, selamat pagi. Kita kembali lagi bersama dengan keluarga yang ada di rumah. Mari ajak saudara-saudara, orang tua, adik, kakak, semuanya kita mau berdoa, kita mau memuji Tuhan saat ini. Mari saudara, kita mau bangun lebih lagi di dalam Tuhan. Biarkan kita mengucap syukur atas hari ini, atas apa yang kita lewati saat ini. Tuhan tetap beri perlindungan bagi kita. Haleluya. Kita mau tutup mata kita mau berdoa. Tuhan Yesus, Engkau senantiasa berada dengan kami. Kami percaya saat ini Tuhan masih tetap dalam perlindungan-Mu yang luar biasa. Kau Allah di atas segala Allah, Raja di atas segala Raja, yang melihat setiap hati kami, sampai kedalaman hati kami Engkau tahu Tuhan. Saat ini kami rindu untuk datang lebih lagi di hadapan-Mu, membawa ucapan syukur kami, persembahan kami, biarkan Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari tetap dalam hadirat Tuhan. Mari berikan yang terbaik, buka hatimu saat ini. Kita mau menyatakan setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Mari naikkan ucapanmu di hadapan Tuhan. Oh, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan
segalanya lebih dalam. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan, angkat suaramu, Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh, sembah, tinggikan Dia, Raja di atas segala raja. Haleluya, Kau sungguh indah Tuhan, namamu ajaib, layak ditinggikan. Haleluya, Kau berkuasa atas setiap hidup kami Tuhan. Segala lama, segala lama, lama, segala lama, segala lama, lama, segala lama, lama, segala lama. Mari sembah Tuhan, menyenangkan hatinya. Haleluya, segala lama, segala lama. Oh, bersyukur buat kasih-Mu Tuhan, sungguh besar bagi kami. Segala lama, pakai kami Tuhan. Haleluya. Oh, kami selalu bersyukur buat kasih-Mu Tuhan, apapun yang kami alami saat ini. Haleluya Yesus. Karena kami tahu Tuhan, banyak yang telah Kau perbuat dalam hidup kami, belum sempat kami membalasnya Tuhan. Lewat pujian dan penyembahan kami Tuhan, kami ingin balas setiap cinta dan kasih-Mu bagi kami Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama saya undang semua untuk bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Mari tetap dalam hadirat Tuhan. Kita mau berikan yang terbaik setiap ucapan syukur-Mu saat ini. Sekian lama. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu akan terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang kita perlu, saudara. Segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Mari sama-sama angkat tanganmu. Ku bersyukur Bapa, yes. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Lebih lagi katakan, ku mau bersyukur. Ku bersyukur
Engkau Yesus. Kami ada karena Engkau Tuhan. Saat ini Tuhan, kami ingin lebih lagi memuliakan Engkau Tuhan. Kami ingin lebih lagi bersemangat memuji dan memuliakan Engkau Bapa. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu tetap menyertai kami Tuhan. Sampai Engkau datang yang kedua kalinya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat Allah kita yang luar biasa. Mari kita bangkit berdiri, kita muji-muji Tuhan. Karena Dia besar, Dia penuh kuasa dalam setiap hidup kita. Amin. Haleluya. Katakan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Engkau luar biasa, Engkau luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Ya Raja yang besar, Allah yang kuasa, Yesus namanya. Haleluya. Katakan dengan hatimu. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Yes. Oh, 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 oh. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Katakan Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Raja luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi katakan serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Yesus luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Katakan Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Mari tepuk tangan di hadapan Tuhan. Oh, 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 yes. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali, Tuhan memberkati. Kita mau siapkan hati kita mau buka hati kita untuk lebih lagi di dalam Tuhan. Mari siapkan hatimu saat ini. Oh haleluya Yesus. Syukur bagimu Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan dalam setiap hidup kami. Kami butuh Engkau Tuhan. Seluruh aspek kehidupan kami berfokus hanya kepadamu Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Ku tahu Kaulah yang ku perlukan, lebih dari semua yang ku butuhkan. Semua yang ku punya, semua yang ku harap, Kaulah Tuhan kemenanganku. Saat ku berada dalam tekanan, juga saat ku dalam lembah gelap, hanya Engkau Yesus, hanya Engkau yang setia, penolongku dan pembelaku. Ku berseru kepada
melalui firman Tuhan. Haleluya. Amin. Yesus, kami perlu Engkau. Ku tahu Kaulah yang ku perlukan, lebih dari semua yang ku butuhkan. Semua yang ku punya, semua yang ku harap, Kaulah Tuhan kemenanganku. Saat kita berada dalam tekanan, saat ku berada dalam tekanan, oh, juga saat ku dalam lembah gelap, hanya Engkau Yesus, hanya Engkau yang setia, penolongku dan pembelaku. Ku berseru kepadamu, Tuhan pengharapanku, Kau Yesus yang setia. Sekalipun tak ada dasar untuk ku berharap, namun hatiku tetap percaya. Ku berseru, angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Haleluya. Tuhan pengharapanku, Kau Yesus yang setia. Sekalipun tak ada dasar untuk ku berharap, namun hatiku tetap percaya. Sekalipun tak ada dasar untuk ku berharap, namun hatiku tetap percaya. Haleluya. Oh, haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Kami tetap percaya Tuhan, meskipun bagi manusia tidak tahu apa dasar kami percaya Tuhan, tapi kami mau tetap percaya akan Engkau Yesus. Kami percaya Tuhan, kami tetap dalam perlindungan-Mu Tuhan. Lewat firman-Mu ini Tuhan, kami boleh dikuatkan kembali, kami beroleh kekuatan yang baru. Roh Kudus tetap melingkupi setiap kami Tuhan. Mari pakai Tuhan hamba-Mu yang hendak membentangkan firman-Mu. Hikmat-Mu Kau tambah-tambahkan lebih lagi ke dalam setiap apa yang beliau beritakan Tuhan. Engkau sendiri yang berkata-kata lewat hamba-Mu Bapa. Biarkan kami boleh duduk diam mendengarkan lebih lagi firman-Mu Bapa. Jadi dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan seluruh aspek kehidupan kami hanya kepada nama-Mu Yesus Kristus yang menjadi penyelamat hidup kami. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan, dimanapun Bapak, Ibu, Saudara-saudari berada, saya yakin semuanya dalam kondisi yang baik dan sehat. Saya berdoa agar semuanya senantiasa dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan Yesus. Ibadah Raya minggu depan, tanggal 24 Mei 2020, masih akan diadakan secara online. Dan Bapak Ibu dapat mengaksesnya melalui channel YouTube GBI Maranatha pukul 7.30 pagi dan dapat diakses selama hari Minggu. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus akan diadakan pada hari Kamis, tanggal 21 Mei 2020 dan akan diadakan secara online melalui YouTube channel GBI Maranatha pukul 8 pagi dan dapat diakses sepanjang hari. Karena adanya himbauan dari pemerintah untuk social distancing, maka setiap kegiatan ibadah di GBI Maranatha masih akan diadakan secara online. Dan ibadah seperti biasa akan diadakan setelah himbauan dari pemerintah dicabut. Untuk mendapatkan info terupdate seputar GBI Maranatha, dapat melalui Facebook, Instagram, dan YouTube GBI Maranatha. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin memberi persembahan, baik itu persembahan persepuluhan maupun diakonia, dapat melalui transfer ke rekening GBI Maranatha atau scan QR Code GBI Maranatha. Kami mengajak semua Bapak dan Ibu untuk bersama-sama berdoa untuk pokok-pokok doa berikut ini. Pertama, berdoa bagi bangsa dan negara supaya dilindungi dan cepat dilalukan dari pandemi virus corona. Kedua, berdoa bagi Bapak Presiden dan Wakil serta semua menteri agar diberi hikmat dan kebijaksanaan dalam setiap pengambilan keputusan.
Ketiga, berdoa bagi semua tenaga medis yang berada di garda terdepan dalam menangani pasien yang terjangkit COVID-19, supaya tetap sehat dan dilindungi Tuhan. Keempat, berdoa bagi seluruh rakyat Indonesia agar senantiasa dilindungi dan diberikan kekuatan dalam menghadapi situasi sulit ini. Kelima, berdoa bagi seluruh anggota jemaat GBI Maranatha supaya tetap setia dan taat kepada Tuhan, serta senantiasa diberkati dan dilindungi Tuhan. Yang keenam, berdoa bagi GBI Maranatha dan pekerjaan Tuhan di GBI Maranatha, bagi gembala sidang, hamba-hamba Tuhan, full-timer gereja, serta bagi seluruh pelayan Tuhan yang melayani di GBI Maranatha. Yang terakhir, berdoa bagi diri sendiri agar diberikan kekuatan, perlindungan, serta senantiasa ada dalam pemeliharaan Tuhan. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang memiliki permohonan doa ataupun kebutuhan untuk konseling, dapat menghubungi tim pengembalaan GBI Maranatha melalui WhatsApp ke nomor 081 135 6515. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan, dan marilah kita menerima firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan atas hari yang baru yang masih Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Hari ini kami rindu untuk beribadah kembali, meskipun hanya bisa secara online, tapi kami percaya dimanapun kami berada tidak membatasi hadirat Tuhan, keberadaan-Mu nyata di tengah kami, di setiap rumah-rumah, dan dimanapun kami mengikuti ibadah online pada hari ini. Bekerjalah bagi setiap kami Tuhan, biarlah firman-Mu ini menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Saya yakin dimanapun kita berada hari-hari ini, kita berada dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik. Meskipun kita masih harus berjumpa secara online, tapi saya percaya Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Hari ini saya akan membawakan kebenaran firman Tuhan yang saya berikan judul Ayub menang melewati ujian. Kita akan belajar dari satu tokoh yang luar biasa di dalam Alkitab, di mana berhasil melewati sebuah ujian hidup yang luar biasa, dan Tuhan memberikan berkat yang lipat ganda pada akhirnya dalam kehidupannya. Kita baca dalam Ayub 23 ayat 10-14. Ayub 23 ayat 10-14 berkata, "Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Tetapi ia tidak pernah berubah, siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku, dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya." Hari-hari ini Bapak Ibu, saya yakin kita semua mengalami banyak masalah, membuat kita seolah-olah kehilangan banyak hal yang kita ingin menangis. Salah satunya disebabkan oleh COVID-19. Tetapi ada juga masalah lain yang sebelum COVID-19 sudah ada, tapi ditambah lagi dengan COVID-19. Misalnya masalah kecelakaan, masalah kesehatan, masalah PHK dan sebagainya. Kalau sampai saat ini saya melihat tadi sudah sekitar 6 juta sampai 7 juta orang yang kehilangan pekerjaan akibat dari COVID-19. Masalah yang seringkali membuat dunia kita seolah-olah runtuh atau tidak ada lagi pengharapan. Banyak masalah, tetapi kalau kita renungkan baik-baik Bapak Ibu, masalah kita belum seberapa dengan seorang tokoh di Alkitab yang namanya Ayub. Ayub ini hidup kira-kira sejaman dengan Abraham atau bahkan lebih dulu dari Abraham. Dia orang yang saleh, orang yang sangat kaya. Alkitab mencatat Ayub ini punya 7.000 kambing domba, 3.000 unta, 1.000 lembu sapi, 500 keledai, dan juga dia punya 10 orang anak. Suatu ketika Tuhan mengizinkan pagar perlindungan itu dicabut dari kehidupannya. Setan menyerang dan seluruh hartanya dijarah oleh musuh. Habis semuanya. 10 orang anaknya yang sedang berpesta hari itu, rumahnya kena angin ribut, semuanya mati seketika 10-10-nya. Belum selesai di situ, Ayub masih terkena namanya penyakit kusta dari ujung rambut sampai telapak kakinya. Istrinya juga berkata, "Ngapain masih percaya sama Tuhan? Kutuki aja Tuhanmu dan matilah." Katanya, buat apa kita percaya Tuhan? Tuhan loh katanya maha kasih, maha penyayang, tapi tidak demikian ternyata. Katanya itu yang diucapkan oleh istrinya ketika itu. Jadi ini beban fisik, beban mental, spiritual yang dialami oleh Ayub. Dan masalahnya ini tidak datang cicilan, tapi datangnya borongan. Langsung seketika itu juga menyerang kehidupan Ayub. Tetapi firman Tuhan mencatat di dalam Ayub 1 ayat 20-22,
Di dalam kesulitan, di dalam pergumulannya, masalahnya, Ayub tidak bersungut-sungut. Ayub 1 ayat 20-22 berkata, maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Kondisi di mana dia sudah habis-habisan, sudah ludes semuanya, badannya penuh borok, tetapi dia masih bisa berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dan firman Tuhan mencatat Ayub tidak berbuat dosa, tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Kok bisa dalam situasi sulit yang seperti itu masih bisa memuji Tuhan, tidak menuduh Tuhan? Dan hasilnya orang yang diuji tetapi benar-benar tabah, sabar, di dalam ujian Ayub dipulihkan 2 kali lipat. Di dalam Ayub 42 ayat 10 berkata, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dulu. Kalau dulu punya 7.000 kambing domba, sekarang dia punya 14.000. 3.000 unta menjadi 6.000 unta. 1.000 lembu sapi menjadi 2.000. 500 keledai menjadi 1.000 keledai. Selain itu, Tuhan juga mengganti anaknya 10 yang dipanggil Tuhan pulang, diganti dengan 10 anak yang hidup. Dan Alkitab mencatat, Ayub masih hidup 140 tahun lagi setelah melewati ujian itu. Dia punya waktu bisa menikmati berkat yang diperolehnya. Ayub diberkati luar biasa oleh Tuhan. Dan yang terpenting adalah Ayub menjadi teladan bagi kita sekarang. Setelah ribuan tahun melalui kisah yang dicatat di dalam Alkitab. Mengajarkan kepada kita bagaimana supaya kita bisa melewati dan menang dari ujian. Nah, apa kuncinya Ayub bisa menang melewati ujian ini? Menghadapi pergumulan yang begitu hebat, saya rindu hari ini kita belajar 3 hal penting agar kita juga bisa menang, sabar di dalam ujian yang kita lewati hari-hari ini. Seringkali kita ngomel menyalahkan Tuhan karena masalah yang kita miliki. Kita berkata, kok gini Tuhan, aku udah pelayanan, kok gini hasilnya, aku udah setia, kok gini. Tapi sebenarnya kalau dibandingkan Ayub, masalah kita sebenarnya nggak ada apa-apanya. Ayub itu habis ludes semuanya, dari kaya raya menjadi nol, tidak ada lagi yang tersisa. Kenapa Ayub bisa bersyukur sehingga akhirnya ia dipulihkan oleh Tuhan, menang melewati ujian. Nah, kunci yang pertama agar kita bisa menang melewati ujian ini adalah miliki keyakinan bahwa Tuhan tahu jalan hidupku. Itu juga yang diyakini oleh Ayub. Kita baca dalam ayat yang ke-10 dikatakan bahwa karena ia Tuhan tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Lebih penting Tuhan tahu Bapak Ibu apa yang terjadi di dalam kehidupan kita daripada kita tahu apa yang akan terjadi. Kadang-kadang kita nggak paham apa yang akan terjadi di depan kita, apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi saya harus bilang jangan khawatir, jangan takut dan cemas. Lebih baik kita nggak tahu tapi Tuhan tahu daripada kita tahu tetapi Tuhan tidak tahu. Karena kita menyembah Tuhan yang hidup, Dia Allah yang Maha Tahu, Dia mengerti dan Dia sedang memperhatikan setiap kehidupan kita hari-hari ini. Apa bedanya orang Kristen dengan orang yang menyembah patung? Ada orang berkata kalau kita orang Kristen kita menyembah Tuhan Yesus, kita tidak bisa melihat Tuhan Yesus, kita nggak kelihatan. Kalau orang yang tidak percaya mereka menyembah patung, mereka bisa melihat patungnya. Tapi sebaliknya kita orang Kristen kita menyembah Tuhan Yesus, kita tidak bisa melihat Tuhan, tapi Tuhan bisa melihat kita. Patung, orang yang tidak percaya menyembah patung, patung tidak bisa melihat kehidupannya. Mereka benda mati. Nah, itu juga yang terpenting dalam kehidupan kita. Tuhan tahu apa yang sedang dikerjakannya di dalam kehidupan kita hari-hari ini. Seringkali kita menjadi orang yang ingin tahu semuanya apa yang ada di depan kita. Banyak orang datang ke peramal, baca garis tangan dan sebagainya. Tentu saja ini dilarang di dalam kekristenan, iman Kristen yang kita percayai. Tapi juga tidak jarang orang-orang itu datang kepada pendeta yang punya karunia profetik, suka nubuatan-nubuatan. Tanya, Pak gimana Pak bisnis saya? Masa depan saya gimana Pak? Properti saya harus dijual gimana? Orang Kristen atau semua orang pada dasarnya ingin mengetahui apa yang akan terjadi di dalam kehidupan mereka.
Ada orang yang suka tanya-tanya, gimana kalau gini, masa depan saya gimana? Suatu ketika ada seorang gadis tanya kepada Tuhan tentang jodohnya. Tuhan, aku pengen tahu jodohku gimana. Sama Tuhan ditunjukkan lewat sebuah, seperti film, lewat mimpi ditunjukkan, ini loh jodohmu. Cowok tinggi besar, tingginya 185 cm, ganteng gagah. Wah, si gadis menjadi sukacita. Kemudian dia tanya lagi sama Tuhan, Tuhan, kapan aku akan menikah? Kemudian Tuhan menunjukkan tanggal pernikahannya seperti sebuah mimpi. 3 tahun setelahnya dia akan menikah, ditunjukkan pemberkatan nikahnya ketika berada di gereja. Tidak berhenti, tanya lagi gadis ini, Tuhan, kapan aku akan punya anak? Lalu ditunjukkan sama Tuhan. Tuhan masih menunjukkan lewat mimpi, lewat seperti sebuah film, Tuhan menunjukkan ketika penyerahan anak di gereja. Tetapi si gadis tidak berhenti, si gadis tanya lagi, Tuhan, sekalian tanya dah, anakku nanti jadinya gimana? Lalu Tuhan menunjukkan, seperti juga sebuah film, bahwa nanti usia 3 tahun, anaknya harus mati, kena demam berdarah, dan dia tidak bisa punya anak lagi setelahnya. Nah, kemudian apa yang terjadi setiap kali bermain, si gadis ini nanti dengan anaknya, dia akan menjadi sedih. Ketika anaknya berumur 1 tahun, belajar jalan dan ngomong, Papa, Mama, justru Papa Mamanya akan menangis karena dia semakin menyadari bahwa waktu hidupnya tidak lama lagi. Kemudian waktu ulang tahun umur yang kedua, menjadi semakin sedih, semakin menangis karena usia hidup sang anak menjadi semakin singkat. Itulah gambaran kalau orang ingin tahu segalanya dalam kehidupannya. Ketika orang ingin tahu apa yang akan terjadi di masa depannya. Ketika orang ingin tahu apa yang nantinya akan terjadi dalam kehidupannya. Berbahagialah kalau Tuhan tidak memberitahukan semua yang ada di depan kita, Bapak Ibu Saudara. Belum tentu kita tahu apa yang ada di depan, itu tambah bahagia. Bersyukurlah, meskipun kita tidak tahu hari-hari ini apa yang ada di depan kita, tetapi Tuhan tahu apa yang sedang direncanakannya dan dikerjakannya di dalam kehidupan kita. Tuhan akan menuntun kita sampai selama-lamanya ke dalam rencananya yang indah. Nah, yang terpenting adalah miliki keyakinan bahwa Tuhan tahu jalan hidupku. Tuhan tahu apa yang terjadi dan apa yang sedang dikerjakannya dalam kehidupan kita. Itu juga yang dikatakan oleh Ayub. Di tengah-tengah ujian yang begitu berat, dia berkata, karena ia tahu jalan hidupku. Ayub mempercayai sepenuhnya bahwa Tuhan tahu jalan kehidupannya. Dan tentu saja, karena Tuhan Allah yang Maha Tahu, Dia juga berdaulat di dalam kehidupan kita. Dia bisa melakukan apa saja yang dikehendakinya untuk keuntungan dan kebaikan kita, agar kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Ayub 23 ayat 13 berkata, tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Tuhan itu punya sifat berdaulat, Bapak Ibu Saudara. Tidak ditentukan protes, tekanan, atau usulan dari kita. Mungkin saran juga tidak. Dia berdaulat artinya dia bisa melakukan apa saja yang dia mau. Artinya adalah semuanya itu semau Tuhan. Nah, puji Tuhan adalah Allah yang berdaulat tersebut juga Allah yang penuh kasih. Bukan Allah yang merencanakan kejahatan di dalam kehidupan kita. Dia selalu merancangkan yang terbaik bagi anak-anaknya. Oleh karenanya, hari ini saya harus berkata, jangan pernah menyalahkan, mencurigai, atau menuduh Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang Dia minta adalah kita percaya kepadanya. Milikilah keyakinan bahwa Tuhan tahu jalan hidupku. Kalau kita sekarang masih dalam ujian, percayalah kita sedang diproses oleh Tuhan. Itulah juga miliki sebuah keyakinan ini, izinkan Tuhan menyelesaikan rencananya di dalam hidup kita. Karena Ia tahu jalan hidupmu dan jalan hidupku. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi pergumulan kita hari-hari ini, apa yang menjadi permasalahan kita, yang menjadi pokok doa kita hari-hari ini. Tidak masalah kalau kita tidak tahu banyak hal di depan apa yang akan terjadi. No problem. Yang terpenting adalah Tuhan tahu jalan hidupku. Tuhan Yesus adalah Allah yang Maha Tahu, menyertai, merencanakan yang terbaik bagi setiap kehidupan kita. Suatu ketika ada sebuah batu gelondongan besar, 2 batu gelondongan besar
Yang satu, setiap hari ada seorang pemahat datang untuk memahat batu ini. Jadi ada dua batu, yang satu dipahat setiap hari oleh pemahat. Dia datang pagi hari, pulang malam hari, setiap hari memahat batu tersebut. Nah, batu sebelahnya yang tidak dipahat memberikan komentar kepada batu yang dipahat. Dia bilang, kamu nggak tanya kenapa kok setiap hari kamu diperlakukan jahat kayak gitu? Dipukuli, harus digerus, harus diapakan, semua yang menyakitkan itu datang dalam dirimu. Batu yang setiap hari dipahat kemudian berkata bahwa ya, aku juga bingung kenapa kok setiap hari aku harus didatangi oleh pemahat ini, yang kemudian dia memukuli aku, dia menggerus aku, dia memperhalus mungkin, atau menggunakan amplas itu untuk memperhalus, tapi itu menyakitkan bagiku. Nah, si batu yang dipahat ini kemudian berkata, tapi nggak apa-apa deh, aku terima aja, karena sepertinya ya, pemahat yang datang setiap hari untuk memahat aku itu sepertinya orang yang tahu arts, tahu seni, dan sepertinya dia tahu apa yang dikerjakannya, dia tahu apa yang sedang dirancangkannya untukku. Kemudian setelah beberapa waktu lamanya, batu itu menjadi batu pahatan yang indah, yang bernilai mahal. Dan batu yang tidak dipahat, saya yakin kalau diberikan cuma-cuma kepada kita pun, itu akan menjadi batu yang tetap murahan, tidak bernilai mahal, dan kita akan menolaknya. Batu pahatan itu prosesnya sakit, Bapak Ibu, tetapi itu juga gambaran kehidupan kita. Tidak jadi masalah karena dia tahu jalan hidupku. Itulah yang sedang dilakukan dan dirancangkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Miliki keyakinan ini bahwa Tuhan tahu jalan hidupku. Itu juga yang menjadi pegangan Ayub, keyakinan yang dipegangnya bahwa Tuhan tahu jalan hidupnya. Yang kedua, milikilah keyakinan bahwa Tuhan membentukku menjadi lebih mulia. Ayat yang ke-10 tadi berkata, karena Ia tahu jalan hidupku. Seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Pertumbuhan rohani, Bapak Ibu, seperti orang yang naik tangga atau naik kelas, naik tingkat. Kelas 1 menjadi kelas 2, kelas 2 menjadi kelas 3. Dan syaratnya untuk naik tingkat, naik kelas adalah ujian. Yang tidak bisa ikut ujian, yang nggak ikut ujian tentu saja tidak bisa naik tingkat, tidak bisa naik kelas. Sebelum mobil baru dipasarkan, mobil itu dites, dikebutkan dengan kecepatan yang tinggi, kemudian ditabrakkan. Apakah airbag-nya keluar? Apakah keamanannya sudah cukup safety atau tidak? Sudah sempurna atau belum? Nah, kalau belum, diperbaiki lagi sampai sudah sempurna. Sudah teruji semuanya, baru diluncurkan ke pasar. Nah, demikian pula kalau mobil saja dites, saya yakin setiap kehidupan kita juga akan mengalami tes, ujian dalam kehidupan ini. Tuhan memberikan ujian di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan itu memberikan tes, ujian. Kalau setan memberikan namanya godaan, temptation. Godaan supaya kita jatuh, ini sifatnya destruktif, merugikan. Kalau Tuhan memberikan tes, ujian, tujuannya agar kita naik kelas, naik level di dalam kehidupan rohani kita. Tetapi seringkali kita berdoa seolah-olah kok tidak ada jawaban dari Tuhan. Kita berdoa, Tuhan tolong aku dalam keadaan yang berat, aku dalam situasi yang rumit. Tuhan sepertinya diam. Ingat rumus ini kalau kita berdoa dan Tuhan diam, Bapak Ibu. Guru selalu diam ketika ujian berlangsung. Guru selalu diam ketika ujian berlangsung. Kalau Tuhan seolah-olah tidak menjawab kita, kalau kita kesulitan, ingat rumus ini baik-baik. Guru selalu diam ketika ujian berlangsung. Pak, jawaban nomor 1 apa? Nomor 2 apa? Nomor 3 apa? Ini. Tuhan itu bukan guru yang suka ngasih contekan dalam kehidupan kita. Tuhan itu akan berkata, aku sudah siapkan kamu. Kamu sudah belajar. Kalau kamu sungguh-sungguh belajar, maka kamu pasti bisa. Nilaimu itu pasti excellent, 100. Aku yakin kamu pasti bisa. Guru selalu diam ketika ujian berlangsung. Nah, yang menjadi terpenting adalah kita harus belajar supaya kalau ujian datang, kita siap menghadapinya. Belajar firman Tuhan. Orang jelek-jelekin kita, oh iya firman Tuhan berkata, kasihi musuhmu. Dan ampuni mereka yang menganiaya kamu. Orang menyerang kita, firman Tuhan berkata, Bapa ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat.
Nah, itu juga yang dipegang oleh Ayub. Ayub berkata, meski Tuhan tidak menjawab, dalam hatiku aku pegang janjinya. Dalam hatiku aku percaya kepada setiap rencananya dan jejaknya. Inilah yang seharusnya menjadi keyakinan kita setiap orang percaya. Meski seolah-olah Tuhan diam, meski Tuhan tidak menjawab kita, tetapi kita tetap percaya Tuhan. Dia sedang membentukku menjadi lebih baik, lebih hebat, lebih mulia di hadapan Tuhan. Guru selalu diam ketika ujian berlangsung. Itulah sebabnya kita juga memiliki bagian, yaitu belajar firman Tuhan, agar kita bisa menerapkannya, mempraktekkannya ketika ujian dilangsungkan. Jangan asal beriman Bapak Ibu, tetapi tidak mau belajar. Itulah sebabnya seringkali orang Kristen hanya beriman dan nekat, akhirnya ketika ujian datang dia jatuh. Kita dituntut Tuhan untuk belajar firman Tuhan, mengerti kebenaran agar kita bisa lulus dan menang ketika menghadapi ujian. Yang perlu kita pahami, Tuhan memproses kita itu sampai tuntas, bukan separuh-separuh, setengah jalan. Dan kalau kita berhasil melewati ujian itu, kita menjadi lebih mulia seperti yang sudah direncanakannya. Di dalam ayat 14 tadi Ayub berkata, karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku, dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Tuhan memproses kita itu sampai finish, sampai sempurna, sampai semuanya sudah jadi. Ya ini, lebih mulia, lebih berkenan, itu selesai prosesnya. Nah kalau kita sudah selesai prosesnya, baru kita bisa melihat ke belakang. Oh iya loh, saya dulu nggak paham kenapa Tuhan kok izinkan itu terjadi. Kok setelah sekarang saya memahami ya, kenapa Tuhan mengizinkan itu terjadi di dalam kehidupan saya. Nah, semuanya setelah melewati itu, saya jadi ngerti nih bahwa Tuhan itu ternyata bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi saya. Itu juga yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Roma 8 ayat 28. Dia mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Rasul Paulus setelah melewati berbagai proses kehidupannya, dia berkata, kita tahu sekarang. Ada waktu yang digunakan. Dulu enggak tahu. Kita tahu sekarang. Oh ya, sekarang aku tahu. Kenapa? Dulu waktu aku jalani prosesnya aku enggak tahu. Dulu waktu aku ngalami itu aku enggak tahu. Tapi kita tahu sekarang. Kalau kita sudah selesai diproses, kita baru bisa melihat ke belakang dan berkata, ternyata begini tuh. Tuhan merencanakan itu untuk kebaikanku. Oh iya ya, ternyata Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Prosesnya nggak enak, tetapi ujungnya saya yakin pasti bagus, pasti mendatangkan kebaikan bagi kita. Bapak Ibu, ada dari Bapak Ibu mungkin yang mengerti tiram. Tiram itu sejenis karang yang refleksnya lambat. Jadi kalau cangkangnya dibuka lalu kemasukan pasir, aduh sakit, dia baru kemasukan pasir baru nutup karena refleksnya lambat. Tapi tahukah Bapak Ibu kalau tiram itu setiap kali kemasukan debu atau kemasukan hal-hal yang menyakitkan dirinya, dia mengeluarkan sebuah cairan untuk menetralisir rasa sakit itu. Semakin sakit cairannya, maka semakin banyak yang dikeluarkan. Cairan itu lama-lama menggumpal, mengkristal dan mengeras, menjadi keras. Nah itulah yang diambil orang, apa? Sebutir mutiara. Jadi mutiara itu adalah hasil tangisan seekor kerang, seekor tiram. Kalau dia semakin banyak mengalami kesakitan, semakin banyak cairan yang dikeluarkan, semakin banyak mutiaranya. Nah itu juga yang seringkali menjadi gambaran kehidupan kita. Kita mau mutiaranya, nggak mau prosesnya, nggak mau sakitnya. Tidak bisa, no pain, no gain, no cross, no crown. Tidak ada mahkota tanpa salib. Harus ada proses yang kita jalani. Mengalami proses, saya berani jamin bahwa tidak akan menyenangkan. Mengalami ujian tidak akan menyenangkan. Tetapi Tuhan tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku, Ayub berkata, aku akan timbul seperti emas. Itu juga yang saya rindu kita semua pegang hari-hari ini. Miliki keyakinan, Tuhan tahu jalan hidupmu dan Tuhan membentukmu menjadi lebih mulia.
Yang ketiga, yang terakhir, apa yang kita bisa pelajari dari Ayub? Miliki respons hati ikhlas menerima pembentukan Tuhan. Di dalam ayat 11 dan ayat 12 Ayub berkata, di tengah kondisi seperti itu dia berkata, kakiku tetap mengikuti jejaknya, dan aku menuruti jalannya, dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Aku tetap ikut Tuhan, meskipun aku nggak tahu aku harus melewati ujian ini kenapa, tapi aku ikhlas menerima pembentukan dari Tuhan. Ayub di tengah kondisi yang seperti itu, dia berkata, kakiku tetap mengikuti jejaknya. Bukannya malah lari dari hadapan Tuhan, meninggalkan proses, tapi dia berkata, kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya, aku nggak menyimpang. Meskipun aku nggak tahu, tetapi aku tetap mengikuti jejaknya. Dulu waktu Bapak Basuki Cahayapurnama atau Bapak Ahok menjadi gubernur DKI Jakarta, ia punya seorang wakilnya namanya Bapak Jarot. Suatu ketika setelah Pak Ahok masuk di penjara, Pak Jarot ini mengunjungi Bapak Ahok. Nah, setelah berbincang-bincang kemudian Pak Jarot itu memberikan pidato. Dia bilang, saya marah, kenapa orang yang begitu baik seperti Bapak Ahok memikirkan perkembangan kota, tidak pernah korupsi, sungguh-sungguh kerja, diperlakukan seperti kriminal. Waktu Pak Jarot datang, malah Pak Ahok bilang, Mas Jarot, jangan marah Mas. Aku ikhlas demi Indonesia yang lebih baik, lebih tenang. Mungkin di masa-masa ini aku sedang dibentuk oleh Tuhan. Aku sedang diproses oleh Tuhan. Aku titip pesan Mas, jangan benci kepada siapapun. Itu yang bikin Pak Jarot kemudian nangis. Kok bisa orang yang sudah diperlakukan tidak adil, diperlakukan yang tidak baik, masih bisa berkata begitu? Ini kan juga pelajaran yang buruk bagi generasi mendatang, bahwa korupsi boleh, semuanya boleh, pokoknya jangan salah ngomong. Tapi Ahok bilang, dia ikhlas menerima semuanya. Kemudian seorang majelis dari GKY, karena Ahok adalah anggota dari gereja GKY, datang mengunjungi Bapak Ahok bersama dengan gembala dan istrinya. Jadi 3 orang mewakili gereja datang mengunjungi Ahok. Setelah pertemuan di penjara tersebut, majelis ini menulis, waktu di penjara itu saya udah siapkan kata-kata untuk menghibur Bapak Ahok. Begitu ketemu, begitu sharing, malah Pak Ahok yang banyak ngomong, malah dia banyak sharing, banyak cerita. Firman itu semuanya keluar dari dalam hati Bapak Ahok. Lama-lama saya sadar, kok malah kita yang dihibur ya, kok bukan kita yang menghibur Pak Ahok. Kata-kata yang sudah siapkan tidak lagi semuanya relevan, tidak bisa diucapkan, karena ternyata Pak Ahok itu sudah memberikan sharing terlebih dahulu. Malah saya itu diingatkan, katanya Pak Ahok berkata, saya ikhlas menerima semuanya ini ternyata karena Tuhan mungkin sedang membentuk saya menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih mulia hari-hari ini. Selama di penjara saya lebih banyak duduk di bawah kaki Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan banyak membaca Alkitab sepanjang hari. Kok bisa menerima perlakuan yang tidak adil, tapi dia tetap mengucap syukur. Ahok menerima dengan ikhlas katanya. Pembentukan dari Tuhan itu datang kepada dirinya. Dan sekarang ketika dia sudah keluar dari penjara, Tuhan sudah memproses dirinya. Dia diangkat menjadi komisaris utama dari Pertamina. Gajinya sebulan sekitar 3,2 miliar. Dan dia menjadi salah seorang yang menjadi role model bagi banyak orang hari-hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudari, ceritanya belum tamat. Kelanjutannya kita tidak tahu, tetapi Tuhan tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul sama seperti emas. Itu juga yang kita harus perhatikan baik-baik hari-hari ini. Ikhlaslah menerima pembentukan dari Tuhan karena ceritanya belum tamat. Ceritanya belum selesai. Kelanjutannya kita nggak tahu. Tetapi ujungnya baik pasti. Karena apa? Karena Tuhan merencanakan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Ikhlaslah hari-hari ini menerima pembentukan dari Tuhan. Jangan menyimpang dari hadapannya. Tetap berpegang pada firman-Nya, tetap ikuti janjinya, tetap pegang baik-baik setiap perkataannya. Ayat terakhir, kita akan baca di dalam Maleakhi 3, ayat 3 sampai ayat yang keempat. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak.
Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Kalau Tuhan hari-hari ini sedang memproses kita, membuat kita berada di dalam ujian, ibarat seorang pandai besi yang sedang memurnikan emas, biarlah hari-hari ini kita menerima ikhlas pembentukan dari Tuhan, karena ketika ujian itu telah selesai, prosesnya sudah selesai, orang lain bisa melihat Kristus yang ada di dalam diri kita. Kalau hari-hari ini ada dari engkau yang mungkin mengalami proses dan ujian dari Tuhan, melalui keadaan yang tidak menyenangkan, melalui orang-orang yang menyebalkan, melalui orang-orang yang tidak mengenakkan bagi kita, ikhlaslah menerima proses pembentukan dari Tuhan, supaya kita menjadi mudah dibentuk oleh Tuhan, tidak tercemar oleh dunia ini, serta murni, bening, pure di hadapan Tuhan, agar Kristus menjadi nyata dalam kehidupan kita. Bagi setiap kita yang hari-hari ini mengalami ujian dan proses dari Tuhan, milikilah keyakinan Bapak Ibu bahwa Tuhan tahu jalan hidupku, Tuhan tahu apa yang sedang dikerjakannya dalam hidupku. Miliki keyakinan juga bahwa kalau kita sedang diproses, itu artinya kita akan menjadi pribadi yang lebih mulia, menjadi pribadi yang lebih berkenan di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir, miliki respons hati, ikhlas menerima pembentukan dari Tuhan. Saya berdoa dimanapun hari-hari ini engkau berada, damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran itu akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus, supaya pada akhirnya ketika kita sudah melewati proses ini, melewati ujian ini, kita bisa menang dan kita bisa berkata, ya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Karena Ia tahu jalan hidupku. Seandainya Ia menguji aku akan menjadi murni seperti emas. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi setiap kami yang mengikuti ibadah online pada hari ini dimanapun kami berada. Kami percaya firman-Mu ini menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Biarlah firman-Mu ini menjadi panglima Tuhan dalam kehidupan kami, senantiasa membawa kami, menuntun kami ke dalam seluruh kehendak dan rencana-Mu Tuhan yang ajaib. Kami percaya bahwa apapun juga yang hari-hari ini kami sedang alami, itu merupakan proses dari Tuhan, merupakan ujian dari Tuhan, agar nantinya kami bisa melihat bahwa semua yang direncanakannya itu sungguh amat baik, sama seperti yang dialami oleh Ayub. Terima kasih Tuhan, meteraikanlah firman-Mu bagi setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus dan setiap kita yang percaya, bersama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang semua untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita mau angkat tangan kita tinggi di hadapan Tuhan, mensyukuri atas kasih-Nya yang luar biasa. Oh haleluya Tuhan. Haleluya. Kau memberkati setiap kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan Saudara-saudara, mari kita sama-sama bangkit berdiri.
kita akan mengakhiri ibadah ini dengan doa. Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan semua jemaat ke dalam tangan Tuhan, dan kami tahu bahwa penyertaan Tuhan ajaib atas kami. Mohon kiranya Tuhan memberkati seluruh jemaat dan memberikan kemurahan-Mu secara ajaib dalam hidup mereka. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah segala berkat yang dari Tuhan ini turun atasmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkati hidupmu, diberkati keluargamu. Turunlah atasmu segala berkat yang dari sorga, diberikan kepadamu kesehatan, kekuatan, dan perlindungan yang dari Tuhan. Dijauhkan dari segala mara bahaya, bahkan segala macam penyakit corona pun dijauhkan daripadamu. Engkau mendapatkan perlindungan khusus dari Tuhan. Diberkatilah pekerjaanmu. Apa saja yang kau usahakan dan kerjakan, dibuat Tuhan berhasil. Diberkatilah masa depanmu. Setiap doa dan kerinduan hatimu dijadikan Tuhan menjadi kenyataan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dimeteraikan berkat yang sudah kau terima menjadi milikmu, menjadi bagianmu, sekarang ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.